Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih-Mu atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memperhatikan setiap umat-Mu Tuhan. Apapun kondisi mereka saat ini, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga bersatu hati berdoa untuk Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan beserta ketiga wakilnya, Bapak Pendeta Daniel Arif, Bapak Pendeta Kamarga, Bapak Pendeta Joni Lumanto. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin kami, Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan yang berlimpah atas pemimpin kami, Tuhan yang berikan kesatuan hati agar mereka terus membawa setiap umat-Mu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Lewat visi yang Tuhan sudah berikan atas setiap pemimpin kami, Tuhan yang berkati semuanya Bapa. Terima kasih buat keluarga besar mereka juga, Tuhan jagai semua dalam lindungan Tuhan. Kami terus juga bersatu hati berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan yang berkati Tuhan atas pemimpin kami ini, Tuhan yang urapi mereka, Tuhan yang memberkati biar mereka terus membawa bangsa kami ini masuk dalam terobosan-terobosan, masuk dalam transformasi Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan hikmat atas presiden kami dan wakil presiden kami. Dan Tuhan yang berikan unity untuk terus maju bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga setiap jajaran dari pusat sampai ke daerah. Buat TNI, Polri, Tuhan yang memberkati, biar semuanya bersatu hati Tuhan membawa bangsa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan yang memberkati, biar firman yang disampaikan bisa bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kami, dan biar iman kami terus dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan akan saya beri tema daya tarik yang mematikan. Kita akan membaca dari kitab Yosua pasal 6 dari ayat 17 sampai dengan 19. Yosua pasal 6 judul perikopnya adalah jatuhnya Yeriko. Ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Amin. Jadi sewaktu Yosua dengan seluruh bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, Yosua dengan jelas memberi satu instruksi. Yosua dengan jelas memberi satu arahan dan peringatan kepada seluruh bangsa Israel dan prajurit-prajuritnya. Nanti sewaktu kita masuk ke kota Yeriko, kita akan menemui barang-barang yang indah, barang-barang yang bernilai, barang-barang yang berharga. Dan barang-barang tersebut akan menarik hati kita. Barang tersebut akan memikat hati kita. Tetapi seluruh barang-barang itu harus dimusnahkan. Jangan coba-coba untuk menyimpannya. Jangan coba-coba untuk mengambilnya. Jadi
Yosua dari awal sudah mengingatkan, memperingati, memberi arahan, dan memberi instruksi bahwa nanti akan menemukan barang-barang yang indah, barang-barang yang memikat hati kita. Tetapi jangan coba-coba untuk memiliki atau mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Barang-barang apa yang Yosua maksud? Tertulis di ayat 19, segala emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi. Mungkin di kota itu banyak ukiran, patung-patung atau ornamen-ornamen yang indah yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan besi. Walaupun semuanya indah dan bagus, tapi semuanya harus dimusnahkan. Setelah Yosua memberi peringatan dan instruksi tersebut, maka bersoraklah bangsa itu sambil meniupkan sangkakala. Maka runtuhlah tembok. Lalu Yosua dengan seluruh bangsa Israel merebut dan masuk ke kota Yeriko. Sesudah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat Yosua pasal 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena siapa? Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada zaman itu masih bisa terjadi juga pada zaman kita sekarang. Jadi melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca, Tuhan sedang mengingatkan kita, kalau kita menemukan barang-barang yang kelihatannya bagus, barang-barang yang menarik hati kita, atau sesuai yang memikat hati kita, atau hal-hal yang kelihatannya enak, hal-hal yang kelihatannya bagus dan nikmat, hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, atau hal-hal yang memikat hati kita, belum tentu semua itu diizinkan Tuhan untuk kita miliki dan kita lakukan. Ingat, tidak semua yang menyenangkan itu boleh kita lakukan. Ingat, tidak semua yang menarik itu boleh kita miliki, walaupun kita mampu. Ada banyak di dunia yang menarik dan memikat hati kita, tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya bisa merugikan kita. Ujung-ujungnya bisa mencelakakan kita. Bahkan ujung-ujungnya bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan mempunyai standar hidup. Yang penting nikmat dulu. Yang penting senang dulu. Yang penting fun atau happy dulu. Semuanya itu belum tentu dikehendaki Tuhan. Bagi bangsa Israel dan kitab Yosua pasal 7, daya tarik yang mematikan adalah emas, perak, tembaga, dan besi. Bagi Hawa, daya tarik yang mematikan adalah buah yang terlarang, kelihatannya memikat dan enak, tetapi sesudah dimakan mendatangkan maut. Bagi Lot, daya tarik yang mematikan adalah Sodom dan Gomora. Bagi Yudas, daya tarik yang mematikan adalah 30 keping perak. Bagi Simson, daya tarik yang mematikan adalah rayuan Delilah. Sekarang ada 3 hal dampak dari daya tarik yang mematikan. Sebetulnya lebih, tapi hari ini saya hanya mau bahas 3 saja. Yang pertama adalah orang yang tertarik atau jatuh di dalam daya tarik yang mematikan tidak bisa berpikir secara normal atau sehat. Tidak bisa berpikir secara jernih. Akal sehatnya sudah error atau hang. Logikanya sudah tidak jalan lagi, tidak bisa fokus lagi. Karena apa? Yang dilihatnya, yang dipikirannya hanya itu daya tarik yang mematikan. Mari kita lihat Yosua pasal 7 ayat 20 dan 21. Sebuah proses bagaimana seorang yang bernama Akan bisa jatuh atau terpikat dengan daya tarik yang mematikan. Ayat 20, lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Ayat 21 perhatikan. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, 200 shekel perak dan sebatang emas yang 50 shekel beratnya. Aku mengingininya, kepingin, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Jadi orang yang terjerat dalam daya tarik yang mematikan itu ada satu proses
Yang pertama melihat, terus melihat. Dan yang kedua kepingin. Dan yang ketiga dia mengambil atau bertindak. Jadi jangan bilang, wah Pak, saya khilaf. Sewaktu saya merenungkan proses-proses ini, pertama melihat, kepingin, dan mengambil, itu daya iblis ini yang polanya ya cuma itu saja dari dulu, tetapi efektif. Coba kita lihat Kejadian pasal 6, bagaimana Hawa terpikat dalam daya tarik yang mematikan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon baik itu dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Hawa kepingin karena memberi pengertian, lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini adalah tipu muslihat iblis yang dilakukan dalam kejatuhan dosa pertama manusia. Terjadi lagi di Yosua pasal 7 dan terjadi lagi di zaman sekarang. Pola iblis atau modus operandi iblis dari dulu sampai sekarang ya itu saja. Herannya masih banyak anak-anak Tuhan yang berjatuhan dari pola iblis yang sama. Jadi mari kita periksa apa yang kita lihat, apa yang kita pingin, dan apa yang kita ambil atau perbuat. Jangan-jangan kita sudah terjebak dari pola tipu muslihat iblis yang kuno tetapi efektif. Sekarang kita mau melihat siapa itu Akan. Akan adalah seorang yang lahir di padang gurun, jadi generasi yang kedua. Akan seorang prajurit, seorang warrior, seorang fighter, sama seperti Yosua dan Kaleb. Akan adalah seorang yang mengalami dan melihat mujizat Tuhan. Sewaktu bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, airnya sedang meluap. Tetapi sewaktu para imam mulai mencelupkan kakinya, airnya itu surut. Akan melihat dan mengalami itu. Akan juga mengalami bagaimana tembok Yeriko itu rubuh. Sejarah menulis tinggi dari tembok Yeriko kurang lebih 12 meter dengan ketebalan 7 meter. Hanya dengan doa, pujian, dan penyembahan, tembok itu hancur dan roboh. Bukankah itu mujizat dan kuasa Tuhan? Akan mengalami dan melihat dahsyatnya Tuhan yang dia sembah. Akan mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Akan ini bukan seorang yang sembarangan atau orang yang lahir kemarin. Orang sehebat dan serohani Akan saja masih bisa terjerat dalam daya tarik yang mematikan. Tetapi sekali lagi, kalau orang yang sudah jatuh dan terjerat dalam daya tarik yang mematikan, sudah tidak bisa berpikir secara normal dan sehat. Saya percaya akan memiliki masa depan yang diberkati Tuhan. Mungkin istrinya sudah menasihati dia, mungkin anak-anaknya juga sudah mengingatkan dia. Tapi sayangnya Akan sudah tidak bisa berpikir secara jernih, maka jatuhlah dia di dalam daya tarik yang mematikan. Mari kita naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Jadi pertama, kalau orang jatuh dalam daya tarik yang mematikan, maka tidak bisa berpikir secara normal dan sehat. Kedua, kalau orang terjerat dalam dalam daya tarik mematikan, akan terjadi banyak korban. Sekarang kita melihat Yosua pasal 7 ayat 4 dan 5. Ayat 4, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang di bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Ayat 5 tolong perhatikan. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira berapa? 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng.
Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Sekarang kita melihat ayat 24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki. Sekarang berapa anak laki-lakinya Akan? Di sini ditulis bahwa anak-anaknya yang laki-laki itu jamak, bentuk jamak. Mari kita sepakat saja anak laki-lakinya Akan itu 2. Tadi 36 orang ditambah 2 anak laki-laki Akan menjadi 38 orang. Dan perempuan, di dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas, tapi dalam bahasa Inggrisnya tertulis daughters, jamak, plural. Jadi kita sepakat saja anak perempuan Akan itu 2. Jadi 36 ditambah 2 anak laki-laki ditambah 2 anak perempuan menjadi 40. Lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya itu tidak kita hitung. Dan segala kepunyaannya termasuk istri Akan. Sekarang pertanyaannya, berapa istri Akan? Mari kita sepakat saja istri Akan 1. Ya, jadi 40 ditambah 1, 41 orang. Lalu semuanya itu dimusnahkan di lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semua itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Jadi gara-gara 1 orang Akan yang terjerat daya tarik yang mematikan, yang menjadi korban 41 orang. Biasanya kalau orang kita tegur atau kita nasihati yang telah jatuh dalam daya tarik mematikan, responnya atau jawabannya lebih galak. Mereka akan berkata, tolong Bapak jangan ikut campur, alias mind your own business. Mereka suka bicara begini juga, this is my life, saya yang lakukan, nanti apa yang terjadi biar saya yang pikul. Tapi pengalaman saya, kalau orang yang sudah jatuh di dalam daya tarik mematikan, tidak sesederhana itu. Akan terdapat banyak korban. Dalam kasus Akan ada 41 orang menjadi korban. Biasanya kalau orang yang jatuh di dalam daya tarik yang mematikan, keluarga atau orang-orang terdekat ikut menjadi korban. Saya ingin memberi kesaksian. Saya mengenal seseorang dari kecil, kami besar bersama. Saya menikah, dia juga menikah. Teman saya ini orangnya baik sekali, orangnya alim, hidupnya tidak macam-macam, tidak berjudi, tidak merokok, tidak dugem, tidak berpesta pora. Akhirnya saya menikah, dia pun juga menikah, dia dikaruniai 2 orang anak. Singkat cerita, satu hari teman saya ini ketemu dengan mantan pacarnya sewaktu mereka berpacaran waktu di masa SMA dulu. Lalu teman saya ini bilang kepada saya, Lim, akhirnya saya ketemu dengan soulmate-nya saya. Saya dengar begitu tentu sedikit marah. Apa-apaan soulmate? Soulmate, kamu ini sudah menikah dan punya 2 anak. Istri kamu adalah soulmate-nya kamu, dan kamu harus bertanggung jawab atas istri dan kedua anak kamu. Seperti yang saya katakan, kalau seseorang sudah jatuh dalam daya tarik yang mematikan, sudah tidak bisa diajak bicara. Pikirannya sudah tidak waras lagi. Akhirnya teman saya ini memutuskan untuk meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan kedua anaknya, hidup berdua di satu kontrakan. Masih bicara dengan saya begini, Lim, walaupun hidup saya tidak semewah seperti sebelumnya, tetapi karena kita hidup berdua, hidup kami seperti di surga. Keluarga, orang tua, teman-teman menasihati dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tidak baik, tapi tidak digubris. Teman saya ini anak laki-laki tunggal, dia rela meninggalkan usaha keluarganya agar dia bisa hidup dengan selingkuhannya. Padahal orang tuanya sudah menyiapkan usaha untuk teman saya ini. Saya terus menasihati dia. Mungkin dia juga sudah capek dinasihati. Akhirnya dia ngomong begini, Lim, sudah cukup. Kamu jangan urusi persoalan kami. Apapun yang terjadi, saya pikul akibatnya. Apa yang terjadi? Tidak lama hubungan mereka putus, hanya tahan 2 tahun saja. Saudara tahu,
kenapa perempuan itu meninggalkan teman saya? Karena teman saya sudah tidak lagi ada duit, alias bokek atau bolui. Teman saya ini mengalami stres berat sampai depresi dan rasa malu yang luar biasa. Satu hari kami dikabari dia overdosis dan tidak tertolong lagi. Akhirnya dia meninggal. Jadi daya tarik yang mematikan ini bisa mengakibatkan kefatalan dan banyak yang menjadi korban. Satu lagi saya mau menceritakan. Bisa tolong ditampilkan foto seorang senator John Edwards. Menurut saudara dia ganteng gak? Yang pasti dia lebih ganteng daripada saya. Siapakah senator John Edwards? Dia adalah seorang pengacara yang menjadi senator di Amerika, di negeri bagian North Carolina dan dari Partai Demokrat. Pada tahun 2008 dia mencalonkan diri untuk ikut dalam kampanye untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat. Senator Jonathan Edwards, seorang yang pintar, memiliki pengetahuan politik yang sangat luas, pandai berbicara. Dan kalau sudah mulai berbicara di podium, dia memiliki daya tarik tersendiri. Sampai dijuluki the charming senator, senator yang menawan. Sebetulnya di awal-awal dia berkampanye, polling mengatakan dia unggul dari senator Barack Obama. Ini dari segi karir politiknya. Dari segi keluarganya, dia memiliki seorang istri yang sangat mendukung dia. Dan bersama istri yang bernama Elizabeth Anania, mereka berdua sudah menikah selama 33 tahun dan dikaruniai 5 orang anak. Seorang veteran perang senior yang bernama Senator John McCain, sekarang sudah almarhum. John McCain orang yang sangat dihormati di dalam peta politik Amerika. Dia berkata begini, Jonathan Edwards, he will be the next president of America. Jonathan Edwards diprediksi akan menjadi presiden Amerika. Apa yang terjadi? Suatu polling dia sedang tinggi-tingginya, dia merekrut seorang wanita yang bernama Real Hunter dan dijadikan ketua tim kampanyenya. Latar belakang dari Real Hunter juga ada sisi gelapnya. Pada masa mudanya, dia pernah menjadi penari striptease. Akhirnya, Senator Jonathan Edwards yang diprediksi akan menjadi presiden Amerika Serikat jatuh di dalam daya tarik yang mematikan, yaitu berselingkuh dengan ketua tim kampanyenya yang bernama Real Hunter. Karir politiknya jatuh. Istri Jonathan Edwards menderita breast cancer, kanker payudara, dan 2 tahun kemudian istrinya meninggal dunia. Bisa bayangkan keadaan anak-anaknya pasti syok dan berantakan. Jadi sewaktu Jonathan Edwards berselingkuh dengan ketua tim kampanyenya, dia sudah kehilangan arah, tidak bisa dinasehati. Bahkan prediksi Senator John McCain memprediksi bahwa dia adalah he will be the next president of America. Karena sudah tidak bisa berpikir secara sehat, maka karir politiknya langsung hancur. Istrinya meninggal karena kanker payudara dan rumah tangganya berantakan. Begitu banyak korban yang terjadi. Banyak cerita-cerita orang yang berhasil. Lalu akhir-akhir ini kita sering mendengar from zero to hero. Tapi apa yang dialami Jonathan Edwards itu sebaliknya, from hero to zero. Karena terpikat atau terseret dengan daya tarik mematikan. Terakhir, atau yang ketiga, dampak dari daya tarik yang mematikan adalah kehilangan penyertaan Tuhan. Mari kita baca dari Yosua pasal 7 ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku, ini huruf besar, berarti kata Tuhan, tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Ini seram sekali. Siapa di sini berani berkata saya berani hidup tanpa penyertaan Tuhan? Ada yang berani? Saya tidak berani.
Mari di hari-hari yang terakhir ini kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sewaktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami yang namanya justification, pembenaran. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Lalu kita akan masuk dalam proses untuk dimurnikan. Dan kita akan mengalami yang namanya sanctification atau pengudusan. Kita masih dalam masa proses periode ini. Mari kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan mengandalkan Roh Kudus dan pertolongan dari Roh Kudus, kita jaga dan pelihara keselamatan kita. Karena Jesus is coming bukan soon, but Jesus is coming very soon. Kita akan terangkat, kita akan mengalami yang namanya glorification. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, melalui firman-Mu kami diingatkan dan dinasehati bahwa betapa bahayanya jerat daya tarik yang mematikan. Roh Kudus, tolong setiap kami agar kami terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Supaya sewaktu Engkau datang di awan-awan permai untuk menjemput kami, kami semua sudah siap seperti 5 gadis yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.